Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Silakan, Pak Uji. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tenang berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu untuk kelas pemasaran 1. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk hari ini pembelajaran yang kemarin sudah pernah saya ajarkan di minggu lalu adalah tentang pemasaran barang dan jasa. Dan link untuk persepsinya sudah Ibu bagikan tadi malam ya, sudah dilihat. Masih mengingat pembelajaran yang telah lalu tentang pemasaran barang dan jasa? Silakan, apa? Syifa mungkin? Produk atau sejenisnya, ya. Bu. Kalau jasa itu menjual pelayanan, Bu, seperti Gojek. Iya, Gojek. Tidak ada barang tapi mereka menjual pelayanannya. Nah, oke. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan materinya, dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini adalah tentang menganalisis STP marketing. Apa itu STP? Adalah tentang segmentasi pasar, target pasar, dan positioning pasar. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Hari ini metode yang digunakan adalah masih dengan metode diskusi dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada masalah nanti yang diajukan, itu yang akan kalian pecahkan pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang STP marketing. Apakah pernah kalian mengamati STP suatu produk UKM yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Belum pernah. Oke, Erlis? Pernah, ya. Di tempat saya ada yang... Oke, kalau Erlis mengungkapkan tentang ada pengusaha kerupuk 2000-an, mungkin ada yang 1000 bahkan ya, kayak kerupuk makaroni kayak gitu kan, kalian biasa sering jajan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, untuk selanjutnya, menurut kalian apakah setiap UKM itu memahami tentang STP marketing? Ya, Ega? Menurut saya masih ada beberapa yang dalam lingkup kecil terkadang tidak terlalu memperhatikan STP. Tidak bertahan lama. Oke, misal kalau orang sebelum menjual produk tadi, dia tidak terlalu memperhatikan STP marketing. Dia belum mengelompokkan konsumennya yang mana atau targetnya apa. Betul kata Ega. Jadi terkadang orang jualan ya jualan aja kayak gitu, tapi dia tidak tahu nanti produknya itu bisa bertahan lama apa tidak di pasaran. Gitu ya, Nak ya. Ada yang bertanya di sini sebelumnya? Menurut saya, Bu, Ya, UMKM harusnya memahami tentang STP, karena dengan begitu penjualan akan lebih mudah untuk menentukan posisi. Jadi lebih efektif dalam promosi atau iklannya ya, karena dia sudah tahu kelompok segmentasi konsumennya itu yang mana kayak gitu ya. Nah, jadi masih belum meraba-raba. Jangan sampai nanti kita mau jualan produk tapi dia belum tahu konsumennya yang mana kayak gitu ya. Nah, di sini apakah kalian ketahui tentang segmentasi pasar dari apa yang Ibu tayangkan tadi? Ada yang tahu? Oke, Andin. Menurut saya, segmentasi pasar adalah mengelompokkan konsumen ketika kita mau menjual suatu produk atau membuka suatu usaha. Iya, berarti segmentasi pasar itu tadi mengelompokkan konsumen ketika pada saat awal kita mau membuka suatu usaha atau menjual suatu produk, ya. Nah, selanjutnya ada yang berpendapat lain mungkin? Ya, Safa. Menurut saya, menentukan calon konsumen untuk produk. Menentukan calon konsumen masih ya untuk produk yang kita jual. Oke, selanjutnya tadi tentang segmentasi pasar. Yang kedua adalah tentang target pasar. Ada yang tahu? Bu, Oh ya, Pak Uji. jadi target pasar adalah sasaran konsumen untuk menentukan siapa yang akan membeli produk yang kita jual. Contoh, Bu, misal kita jual jilbab. Ya. Berarti target yang kita tuju itu adalah wanita yang berhijab. Kita sudah paham betul konsumen kita yang kita tuju itu bahwa mereka memang sudah memakai hijab kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan terkadang kita keluar dari kelompok konsumen yang memang sudah kita tentukan. Kalau mereka tertarik dengan promosi kita kan bisa saja mereka membeli barang kita. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya apakah menurut kalian penting dalam setiap memulai suatu usaha itu memperhatikan STP terlebih dahulu? Saya, Bu, Iya. berdasarkan dari Iya. paparan sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa setiap memulai usaha itu sangat penting memperhatikan STP yang kita jual, Bu. Oke, berarti penting ya kalau misalkan diabaikan akan terjadi seperti apa menurut kalian?
Belum jelas mungkin ya. Tadi kan segmentasi pasar kan kalau menurut Andin kan mengelompokkan konsumen ya. Terus kalau kata Sapa itu menentukan calon konsumen. Jadi kita udah tahu misal kita jualan jilbab atau jualan kerupuk atau jualan baju, tadi yang kita tuju itu konsumennya yang mana. Jangan sampai nanti salah konsumen, kita mau mempromosikannya seperti apapun, barang tersebut mungkin tidak akan terjual dengan maksimal kayak gitu. Walaupun ada terjual tapi tidak maksimal dan bisa saja usaha kita tidak berjalan dengan lama. Oke, paham di sini? Selanjutnya Ibu membagi kelompok. Ya, untuk hari ini mungkin Ibu bagi dalam 2 kelompok. Di sini Pauji, Syifa dan Erlis. 1 kelompok, dan untuk Gea, Safa, Andin sama Ega itu 1 kelompok. Kelompok kedua menayangkan materi yang kalian perhatikan dan linknya Ibu share di grup. Silahkan perhatikan. Selanjutnya Ibu bagikan lembar LKPD. File LKPD-nya sudah Ibu share tadi di grup kelasnya. Silahkan kalian observasi tentang di situ adalah tentang UKM yang ada di sekitar kalian tadi. Tadi kan sudah ada yang bisa menyebutkan tuh contoh UKM yang ada di sekitarnya, termasuk yang disebutkan Syifa, ada penjual kerupuk tadi ya Nak ya, yang di lingkungan kalian, segmentasi pasarnya seperti apa. Silakan kalian observasi bersama kelompoknya dulu. Nanti hasil dari observasi itu kalian tuliskan di lembar kerja LKPD-nya. Dan jangan lupa untuk sebelumnya adalah tuliskan dulu nama kelompoknya di awal, kelas dan jurusannya, dan perhatikan cara pengisian LKPD-nya. Yang di situ sudah Ibu ketikkan. Gimana? Kelompok Ega ada kesulitan? Kelompoknya Andin gimana? Sekarang kalau sudah menentukan nama UKM-nya, tinggal dianalisis segmentasi pasarnya dari Pisang Haji Kadap itu siapa sih konsumennya. Tadi kan Andin bilang kan di awal sudah paham tuh kalau segmentasi itu kan kelompok konsumennya. Nah, menurut kalian kelompok konsumennya kalau Pisang Haji Kadap itu kan kuliner juga ya? Apa itu? Kelompok konsumennya. Siapa aja tujuannya? Semua kalangan bisa, asal jangan bayi ya. Kalau semua kalangan nanti kan dalam tanda kutip dulu. Kalau semua kalangan, kalau bayi belum bisa dong makan pisang. Ada kesulitan? Gak apa-apa. Bagian mana yang kesulitan? Segmen pasarnya tadi? Iya. Itu tuh semua kalangan kan kelompok yang bisa kalau kalian menuliskan semua kalangan, tapi dalam tanda kurung itu ada dirincikan lagi penjelasannya. Iya. kalau target tuh Menengah ke atas, iya, tergantung dari harganya mungkin kayak gitu ya. Ada yang sudah? Jangan lupa kesimpulannya di akhir ya. Silakan bertanya bagi yang mengalami kesulitan. Mungkin kalau segmen tadi itu kan masih mengelompokkan konsumen, kalau target itu kita udah tahu tuh konsumennya, udah ada targetnya ditentukan. Kesimpulannya kalau mau digabungkan di antara ketiganya silakan, boleh. Kan tadi udah dipisah-pisah tuh, kalian menganalisis segmentasinya apa, targetnya apa dari UKM yang kalian pilih. Untuk kesimpulannya boleh digabungkan bahwa STP itu dalam usaha ini seperti apa. Selain itu apalagi, biasanya kalau usaha kuliner itu selain memasang iklan atau promosi, pernah nggak kalian mendengar dari orang lain misalkan, di sini tuh ada loh pisang atau es boba yang enak misalkan gitu. Pernah kayak gitu? Berarti itu promosi melalui apa namanya? Mulut ke mulut. Kalau istilah di pemasaran itu boom biasanya. Bacakan hasil dari observasi bersama kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1. Nama saya Pauline Afrizal dan ini Syifa Tika Putri serta Erlis Amelia akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, nama UKM yang kami pilih adalah Warung Makan Keluarga. Bentuk perusahaannya adalah UD atau usaha dagang. Segmenting pasar kita adalah mencari tempat yang strategis. Jadi kesimpulan dari diskusi kami yaitu pentingnya menyiapkan STP dan memahami STP sebelum menjual barang atau jasa. Lalu dalam usaha ini pelayanan juga dibutuhkan, serta strategi juga sangat dibutuhkan dalam keberhasilan pengembangan suatu produk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelompok berikutnya Ibu kasih kesempatan, bagaimana kelompok yang lainnya, ada yang mau memberikan tanggapan dari hasil presentasi mereka tentang STP? Cukup?
Oke, sekarang kelompok berikutnya silakan dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya bacakan hasil presentasi dari kelompok ini. Nama kami pilih adalah Pisang Haji Kadap. Bentuk perusahaan usaha dagang, segmenting pasarnya semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, kecuali bayi. Untuk usaha tersebut, misalnya dengan melakukan promosi online, membuat produk sekreatif mungkin, dan lain-lain. Ya, oke, terima kasih kelompoknya Ega. Bagaimana? Ada yang menanggapi dari kelompok berikutnya? Cukup? Oke. Nah, untuk hari ini diskusinya sangat luar biasa, memberikan jawaban atas masalah yang saya berikan tadi tentang mengobservasi, mencari, menganalisis STP marketing di setiap UKM yang ada di sekitar kalian. Nah, untuk evaluasi dari hasil pembelajaran kelompok hari ini adalah mungkin dari kelompoknya Ega, ya tadi sudah memberikan paparannya yang memang cukup baik. Mungkin nanti dari segi ininya lagi ya, dari segmennya lebih diperjelas lagi untuk yang kuliner. Dan sayangnya memilih UKM yang sama, jadi tidak ada pembanding hari ini. Mungkin kedepannya kalian bisa tahu atau memilih UKM yang memang nanti biar ada pembanding kayak gitu ya. Mungkin ada yang dari segi UKM yang bergerak dalam bidang yang bukan food atau bukan kuliner kayak gitu, biar ada pembanding. Oh, segmentasinya itu ternyata berbeda kayak gitu, tidak sama seperti itu. Nah, bagaimana? Sudah paham atau belum untuk pembelajaran STP marketing hari ini? Apa itu segmentasi, apa itu positioning, apa itu target pasar dari UKM yang sudah kalian observasi tadi? Sudah paham penting atau tidak tadi STP marketing dalam menentukan suatu usaha? Penting banget itu untuk berjalannya suatu usaha, biar usaha tersebut berjalan dengan lancar dan bisa secara kontinu dia akan bertahan lama seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Ibu bertanya kembali, bagaimana menurut kalian proses pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran yang Ibu pakai hari ini adalah model pembelajaran PBL? Apakah mudah dipahami pelajarannya? Mudah dipahami. Kondisi kalian seperti apa saat ini? Apakah merasa baik-baik saja, senang atau tidak baik atau kurang baik setelah belajar hari ini? Tenang. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari pembelajaran tentang STP marketing. Ibu harapkan tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan di awal bisa tercapai tadi tentang memahami apa itu STP marketing ya. Yang mana dengan metode diskusi itu akan menjadikan kalian lebih aktif dalam pembelajaran, dan semoga di akhir pembelajaran ini kalian juga sudah memahami apa itu STP marketing yang sebelumnya tidak tahu apa sih istilah STP marketing tersebut. Nah, selanjutnya nanti akan saya berikan asesmen formatif dalam bentuk soal LKPD mandiri ya. Nanti Bu share di melalui link Google Form ya. Nanti Bu share di grup kelasnya. Itu adalah asesmen formatif yang nanti yang perlu kalian isi yang berkaitan dengan materi hari ini. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Cukup berarti ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan perlu saya beritahu atau ini untuk hasil diskusi hari ini adalah kelompok terbaik dalam hal penyampaian, keaktifan dan lain sebagainya adalah dari kelompok Fauji bersama teman-teman. Terima kasih. Oke. Untuk berikutnya nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan ya untuk pertemuan kedua di materi yang sama, tapi nanti tinggal melanjutkan materi ini dengan model yang berbeda. Oke, untuk hari ini sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya berdoa terlebih dahulu kembali. Pak Uji, pimpin doa untuk teman-temannya. Teman-teman, ini apa baiknya kita berdoa dan pencapaian kita masing-masing. Senang berdoa, dipersiapkan.